Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Safhah Tasi'ah Asyar Bitahad 19. Wajtanib al-'adatil qabihah. Wajtanib, jauhi olehmu al-'adat, kebiasaan qabihah yang jelek. Fi julusika, khususan waktu duduk. Jadi jauhi kebiasaan yang jelek, yang buruk waktu duduk. Fala tudkhil usbu'aka fi uzunika. Waktu duduk di tengah orang jangan biasakan mengurik telinga. Memasukkan usbu'aka, memasukkan jeriji kamu ke telinga. Jangan. Au ampika, atau memasukkan jeriji kamu ke hidung. Jangan. Itu adalah kebiasaan buruk. Au pamika, atau kebiasaan memasukkan tangan ke mulut. Jangan. Jadi kalau toh terpaksa harus jauhi orang. Waktu di kamar saja atau di rumah, ya silahkan. Atau keluar dari ruangan. Wala tastaghil bitahlili asnanika. La tastaghil, jangan kamu sibuk bitahlili asnanika, dengan menyela-nyelai gigi, mengurik-ngurik gigi. Jangan juga di tengah orang. Wala tatamakhat biyadika, jangan kamu membuang liur di hidung. Salah ya. Membuang hingus di hidung. Biyadika, dengan tanganmu. Ya, jangan begini membuang. Ada orang pulang, jangan. Hendaklah jauhi dari pandangan orang. Tetapi dengan apa? Bimandilin. Dengan sapu tangan. Mandil itu, mindil itu sapu tangan. Sapu tangan nazifin, yang bersih. Ma'at tasatturi, beserta sater, disertai dengan ditutup. Umpamanya ini sapu tangan. Nah, kalau mau singus hendaknya ditutup. Ya. Wa adami raf'is saut. Usahakan memaus hingus itu sesunyi mungkin, sesepi mungkin. Usahakan jangan berbunyi. Ya, jangan berbunyi, jompos. Kalau jauh-jauh ya tuh seterabang juga. Jadi jangan bersuara kalau bisa. Apalagi kita wanita binian.
Wa idza sa'ata pada min dilaka ala pamika. Wa idza sa'ata, apabila kamu batuk. Idza sa'ata, bila batuk, pada min dilaka. Bila batuk juga hendaklah diletakkan sapu tangan ala pamika di mulut kamu. Nah, batuk. Atau tadi apa? Tisu. Sekarang ini banyak tisu. Nah, atau dengan tisu. Besangu. Bila kita batukang, di orang Sulawesi batukan. Nah, maka besangu. Seperti saya besangu. Kalau darurat. Likaila yatanasar riquka, supaya jangan yatanasar menyambur riquka liur kamu. Baik itu hingus ataupun batuk ataupun bersin, itu hendaklah ditutup supaya jangan menyambur. Wa idza ja'aka at-tasa'ub. Tasa'ub itu artinya menguap. Menguap. Pamna'hu biqadri mastata'ta. Hendaklah kamu tegah bimastata'ta, sebisa-bisanya. Bila hendak menguap, ditahan sebisa-bisanya. Jangan seluasnya nang kayak nang kudanil supaya kamu ketahui, sering terjadi orang yang menguap selibar-libarnya tidak bisa lagi menutup. Talimbah nih nah. Kalau buka, akhirnya ada orang lagi nutup. Nah, harus dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Nah, oleh karena itu kamu harus berusaha untuk tidak membuka mulut waktu menguap selebar-lebarnya. Kalau perlu menguap, tutup mulut. Pamna'hu biqadri mastata'ta. Bi anta da'a yadaka yusra ala pamika. Hendaklah tada' biyadika yusra. Ini yusra namanya kiri. Hendaklah kalau menguap ditutup dengan tangan kiri. Au tutabbiq syafataika, atau karasi tutabbiq, artinya ditutup, karasi tutup, mana menguap tuh. Biar muncung. Asal jangan, tadi kita sadari kalau nanti kada bisa menutup. Jadi bila menguap tahan nih. Fa'in ghalabaka artinya bila kamu bisa. Faghatti pamaka bizahri kappika yusra. Nah, ini lebih lagi. Kalau kamu menguap, hendaklah kamu tutup dengan tangan kiri, tapi ghatti bizahri yadaka al yusra. Bizahri itu artinya dengan belakangnya. Oh. Gitu ya. Ya. Jadi lebih disunatkan kita menutup dengan tangan kiri belakangnya, bizahrihi. Bukan begini, tapi begini yang bagus. Coba kamu menguap, Pak. Nguap. Tutup dengan tangan kiri kamu. Coba latihan. Ya.
Kamu Bang? Wah. Tangan kiri lah ini. Iya. Ya. Wala tuhdis sautan. Jangan bersuara juga, tuhdis tadi bersuara juga. Sautan dengan suara. Kan biasanya seperti sapi. Wow. Kita jangan, biar rasa sangangak-ngangaknya harus bersuara. Coba kalau kita ini kan menguap, apa mudah menjangkitnya lah. Coba menguap situ, murabi bisa menguap juga. Ada kontak batin orang ini, orang menguap. Ada menguap, bisa guring bertahan. Innallaha yuhibbul itas. Qablahu ya. Wala tuhdis sautan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tasa'aba ahadukum," apabila menguap salah seorang kamu, fayada yadahu ala famihi, hendaklah ditutup dengan tangannya. Tadi bila kita menguap, hendaklah ditutup dengan tangan kiri. Fa inna syaitana yadkhulu ma'at tasa'ub. Nah, bila dibuka mulutnya waktu menguap, yadkhulu syaitan. Syaitan masuk ke mulut. Nah, kan itu masalahnya. Wa fil hadis al-akhar, di dalam satu hadis yang lain, innallaha yuhibbul itas, bahwasanya Allah menyukai orang yang itas. Itas itu bersin. Allah menyukai orang yang bersin. Wa yakrahu tasa'ub, dan Allah membenci orang yang menguap. Maka itu kamu harus berusaha untuk tidak suka mengantuk. Caranya apa kemarin? Berdisiplin tidur. Pokoknya kita biasakan tidur jam 10 sampai jam 4. Yang penting jangan kurang dari 5 jam malam harus tidur. Nah, kalau sudah terbiasa, subuh waktu begini tidak lagi mengantuk. Coba kalau ini nih, ada yang sandu pada mengantuk. Kada mengantuk kayaknya tuh, guring. Nah kan, supaya kita terhindar dari kebiasaan mengantuk, yang paling tidak kita itu jangan mengantuk pada saat-saat tidak harus mengantuk. Apa? Saat-saat yang tidak harus mengantuk, waktu sembahyang, ya kan, waktu berwirid, waktu berdoa, waktu acara-acara, jangan pikiran guring aja. Apalagi waktu di sekolah, nanti kamu sudah dewasa jadi pegawai kah, bekerja pada orang lain, jangan mengantuk. Nanti kamu disingkirkan orang, diambil orang. Ya. Jadi soal mengantuk ini sampai Allah juga yakrah, sampai Allah juga membenci orang yang mengantuk. Wa idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap seseorang, fayaruddahu mastata. Bila seseorang menguap, tasa'aba, ya. Apabila seseorang menguap, hendaklah tegah. Ya.
Faliyaruddahu, hendaklah cegah sebisanya. Makanya seperti ini nih, kamu mencegah sebisa kamu itu adalah caranya berdiri. Caranya khamsa alaf. Ya kan? Itu supaya kamu terbiasa untuk mencegah. Naam wala yaqul ha. Nang kayak sapi tadi. Jangan menguap tuh babunyi. Apalagi bibinian. Fa inna dzalika minasyaitan, karena orang nang babunyi itu lebih-lebih membuat setan apa? Yadhak. Tertawa. Wah, setan suka benarnya. Qala ulama, lianna itas yadullu ala khiffati badanin. Nah, bagus juga. Orang yang itas itu orang yang bersin itu yadullu ala khiffati badan. Khiffatil badan. Orang yang bersin itu menunjukkan dia meringankan tubuh. Nah, bagus juga ya. Tubuh jadi ringan orang yang itas, orang yang bersin. Hadis. Nah, kan? Asa ringan awak orang bersin, memberdaya aja. Allah yuhibbu. Allah menyukai. Wa nasyatin. Nah, membuat seseorang bangkit semangat. Nah, orang wahin itu. Adapun tasa'ub ghaliban min siqalil badan. Adapun menguap orang menguap itu ya dulu ala siqatil badan, menunjukkan atas berat badannya, awak bebaret. Orang mengantuk tuh bebaret, coba bayangkan. Lihat, barat ada nemenin barati. Jadi bertentangan kan, orang yang bersin meringankan ke badan, orang yang mengantuk memberati awak, memberati badan. Justru itu lalu Allah membenci orang yang mengantuk. Payamilu ilal kasal, orang yang mengantuk, orang yang menguap, yamilu cenderung ilal kasal, ilal kasali, ilal kasalan, cenderung kepada malas. Kamu tuh bila kawan orang menguap apalagi orang mengantuk jangan dikawani. Apa? Jangan. Nah, dua sudah kategori yang jangan dikawani. Satu, bila kawan pamalar jangan dikawani. Dua, bila kawan orang mengantuk jangan dikawani. Orang yang selalu mengantuk itu selalu diparaki oleh setan. Didekati oleh setan. Setan siap-siap masuk ke mulutnya. Begitu menguap, masukkan setan. Bebunyi, tatawaan pulang setan. Dikerumuti oleh setan. Orang yang mengantuk, orang yang menguap-nguap. Maka lalu cenderungnya pulang ke malas, kulir begawi, kulir belajar, kulir mendengar orang. Orang yang suka mengantuk itu sulit mendapat tambah ilmu, lebih-lebih di pondok. Oleh karena itu jangan dikawani. Kamu tuh bila memilih laki kayaknya
selidiki juga. Orang tuh suka mengantuk pas apalagi suka guring kah? Jangan mau, berarti dia pemalas. Jadi kamu sendiri harus berjuang untuk pandai-pandai membagi waktu untuk tidur, sehingga kita tidak mengantuk pada saat-saat yang penting seperti saat acara. Tuh Mahathir Muhammad, tahulah Mahathir Muhammad. Ayo siapa pada tahu? Mahathir Muhammad tahulah. Siapa tahu? Angkat tangan. Mahathir Muhammad. Tidak ada yang tahu. Subhanallah. Mahathir Muhammad itu rajanya, presidennya Malaysia sekarang. Perdana Menteri Malaysia tuh Mahathir Muhammad namanya. Yang paling disayangi, paling dikagumi oleh rakyat Malaysia. Sidin tuh umur sekarang ini hampir 100 tahun. Nah kan, apa? Ditanya oleh wartawan kenapa umur panjang. Dijawab oleh supir Sidin. Nah, jawabannya Sidin itu pandai menempatkan waktu tidur sehingga panjang umur. Ditanya oleh wartawan kepada Mahathirnya sendiri, betul. Memang kata beliau, saya harus menempatkan tidur pada waktunya. Misalnya kalau waktu-waktu acara, ujar beliau, tidak mau saya tidur. Tetapi begitu masuk ke mobil, umpamanya mau pulang dibawa oleh supir, saya pasti tidur di mobil. Nah seperti kalian nih, kita ada waktu-waktu yang bisa kita curi waktu itu. Seperti waktunya istirahat. Mau istirahat pertama, istirahat kedua, waktu menjelang zuhur, waktu menjelang belajar sore. Bisa kita curi waktu. Ya, memang kita segar setelah tidur. Tetapi masalahnya hanya menempatkan waktu. Waktu begini jangan tidur, jangan menguap, jangan mengantuk. Itulah yang membuat Allah membenci orang yang mengantuk karena cenderung menguap lalu cenderung pemalas. Nah, kita pengen. Mari kita mulai berdoa, tarik nafas yang dalam melalui hidung, kosongkan pikiran, hembuskan melalui mulut, tarik lagi sekali dalam, kosongkan seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai kosongkan pikiran. Kosongkan leher, kosongkan dada, kosongkan perut, kosongkan paha, kosongkan kaki sampai ujung kaki, hembuskan melalui mulut. Tarik lagi sekali dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah hamba mulai hari ini dan seterusnya. Saya rajin belajar, saya rajin bekerja, saya rajin menolong. Orang tua dan keluarga bangga terhadap saya. Kawan-kawan membanggakan saya. Saya mempunyai citra yang baik. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.